wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Profesor. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Bendo, Blitar ya, kabupaten atau kota ya. Nah, di belakang saya ini adalah monumen Tugu Rante, maaf. Tempat ini kalau pagi luar biasa ramai karena untuk pasar pagi ya. Nah, kita pengen mendokumentasikan tentang Tugu Rante. Berikut misteri apa sebenarnya ada di sini. Banyak yang tidak tahu. Kalau Anda penasaran, silahkan simak video ini sampai habis. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kita masih lanjut perjalanannya. Hari ini kita datang ke Kabupaten Blitar, tepatnya Desa Bendo, Kecamatan Ponggok. Di pertigaan yang menjadi persimpangan jalur arah ke Blitar, kemudian ke Kediri dan juga ke Tulung Agung ini berdiri sebuah tugu peringatan atau monumen yang kita kenal sebagai Monumen Tugu Rante. Tempat ini kalau pagi luar biasa ramai karena memang di tempat ini digunakan untuk pasar pagi. Sisa-sisa baunya pun masih terlihat menyengat ketika saya datang berkunjung kurang lebih pukul 11 siang. Tugu Rante memang sangat legendaris, ikonik. Namun sayangnya saat ini keberadaan Tugu Rante direcoki dengan adanya kabel-kabel yang berseliweran. Tiang seperti ini nampaknya kurang begitu matching dengan keberadaan tugu yang menjadi ikon dari wilayah ini. Namun apalah daya, kebijakan barangkali kurang begitu berpihak. Namun siapa yang sangka bahwa di bawah tugu yang terlihat dengan warna mencolok merah dan putih ini tersimpan sebuah misteri besar. Ya, di bawah Tugu Rante ini ternyata adalah sebuah kuburan massal. Lantas jasad siapa saja yang terkubur di bawah monumen yang ikonik dan legendaris ini? Ternyata jasad ini sebagian besar adalah jasad orang-orang Belanda. Sangat dimungkinkan mereka adalah para serdadu Belanda yang berjaga saat tragedi letusan Gunung Kelut terjadi. Dalam catatan sejarah tertera bahwa pada bulan Mei tahun 1919, Gunung Kelut meletus dengan hebat. Ada catatan yang menyebut 19 atau 20 Mei. Namun, catatan yang lain menyebut tanggal 1 Mei. Yang pasti pada bulan Mei 1919 banyak data yang mencatat bahwa Gunung Kelut memang meletus dengan dahsyatnya. Ditambah lagi, letusan tersebut terjadi pada tengah malam, sehingga korban pun tak terbilang jumlahnya. Letusan pada tahun itu sangat keras, bahkan dentumannya terdengar sampai Pulau Kalimantan. Hujan batu cukup lebat, sebagian atap rumah menjadi hancur karenanya. Hujan abu bahkan mencapai Pulau Bali. Kota Blitar dilaporkan mengalami kehancuran yang sangat parah akibat letusan ini. Hanya berjarak 15 meter, di sebelah timur dari Tugu Rante ini mengalir sebuah sungai, yakni Sungai Nganggle. Sungai ini merupakan jalur aliran lahar Gunung Kelut. Nah, akibat letusan Gunung Kelut saat itu, kontur tanah pinggir sungai yang semula jurang sangat dalam menjadi rata dipenuhi material abu vulkanik. Dari peristiwa seperti itulah muncul sebuah idiom bahwa ketika Gunung Kelut meletus, Kediri dadi kali, Blitar dadi latar. Pada zaman itu, daerah Tugu Rante ke barat dikenal sebagai daerah Ngloji. Kenapa disebut Ngloji? Karena di situ berdiri loji-loji Belanda atau tempat tinggal para masyarakat penduduk Belanda
termasuk juga para serdadu maupun opsir-opsir. Oleh karenanya, yang terkubur di bawah Tugu Rantai ini adalah jasad-jasad yang terdiri sebagian besar dari orang Belanda. Meskipun di dalamnya ada juga orang Jawa maupun para serdadu dari luar Jawa. Ini dikenali dari penomoran yang ada pada nama-nama yang tertera di Tugu Rantai tersebut. Lantas apakah tidak ada orang biasa yang dikubur di bawah Tugu Rantai ini? Tentu saja ada. Namun hal itu tentu saja tidak terdata sebagaimana orang-orang yang dianggap penting karena kedudukannya sebagai serdadu di masa itu. Karena hal itu, kemudian pemerintah pendudukan Belanda menandai kawasan dikuburkannya secara massal warga negara mereka, atau setidaknya orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang mereka. Nah, dalam perkembangan zaman, Tugu Rantai kemudian juga dibangun ulang atau direnovasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lantas kemudian timbul pertanyaan, kenapa monumen atau tugu ini dinamakan atau disebut sebagai Tugu Rantai? Apabila kita memperhatikan, di sekeliling monumen berwarna merah putih ini akan kita lihat rantai-rantai yang mengelilinginya. Rantai dalam bahasa Jawa disebut rantai. Dari itulah kemudian tugu ini disebut sebagai Tugu Rantai. Nah, itulah kisah tentang Tugu Rantai. Setidaknya dari versi-versi yang dikenang, dan beredar di masyarakat Bendo, Ponggok, Kabupaten Blitar ini. Kita berharap ke depan ada perhatian khusus terhadap tugu yang menjadi ikon dari kawasan ini. Tugu Rantai dengan sejuta kenangannya tentu menjadi sangat indah apabila lebih diperhatikan. Oke sedulur, ini jalan-jalan kita kali ini vlog kita kali ini di Bendo Blitar ya. Tugu Rantai yang sangat ikonik, yang tentu saja bagi masyarakat Tulungagung, Blitar, kemudian Kediri sangat familiar sekali. Begitu kisahnya, dan tentu saja yang kita ceritakan ini semoga bisa menjadi wacana baru, setidaknya menambah wawasan dan wacana bagi sedulur semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.